Perkenalkan, nama saya Dewa Alizana, NRP 150111874. Perkenalkan, nama saya Alda Clarissa Diela, NRP 150119040. Perkenalkan, nama saya Istiqomaria Indraningrum, NRP 150-119-118. Halo, perkenalkan, saya Jessica Irawan dengan NRP 150-119-121. Perkenalkan, nama saya Deprian Adela Vianto Putra, NRP 150-119-140. Baik teman-teman, sebelum masuk ke konsep dari materi Power and Politics in Organization, membahas kasus serta analisisnya, kita perlu tahu apa itu perilaku organisasional. Jadi, perilaku organisasional merupakan suatu bidang studi yang menginvestigasi baik dari dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Kaitan perilaku organisasional dengan power adalah dalam sebuah organisasi tentunya ada struktur, yang mana posisi dalam struktur tersebut ada power, kekuasaan, atau wewenang yang akan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan demi kepentingan organisasi atau kelompok. Sedangkan kaitan perilaku organisasional dengan politik adalah politik dalam organisasi biasanya dibutuhkan untuk membuat strategi dalam mencapai tujuan. Pada konsep materi Power and Politics in Organization, kita akan membahas keterkaitan antara kekuatan dengan cara kepemimpinan seseorang, dari mana kekuatan itu berasal, taktik dan penggunaan kekuatan, bagaimana kekuatan itu dapat mempengaruhi orang lain, dan sebab akibat dari perilaku politik. Kekuatan dan kepemimpinan itu berkaitan erat, namun ada perbedaan, yaitu kepemimpinan lebih berfokus pada tujuan pemimpin dan orang yang dipimpin serta penyesuaiannya, sedangkan kekuatan itu tidak. Kekuatan hanya berfokus kepada penggunaan kekuatan tersebut untuk mengendalikan individu atau kelompok. Kunci dari kekuatan dan kekuasaan adalah ketergantungan dari kekuasaan tersebut, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam lingkup perilaku berpolitik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam perilaku politiknya. Hal ini meliputi faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi perilaku berpolitik individu, respon individu dalam organisasi politik, dan etika dalam perilaku politik. Dalam organizational behavior atau perilaku organisasional, power adalah kapasitas yang dimiliki oleh individu untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang itu bertindak sesuai keinginan individu. Hal yang terpenting dari power adalah ketergantungan yang terbentuk. Semakin besar ketergantungan seseorang terhadap orang yang memiliki power, maka semakin besar power yang dimiliki orang tersebut dalam hubungan itu. Power dan leadership saling terkait erat karena pemimpin menggunakan power sebagai saran untuk mencapai tujuan. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Power tidak membutuhkan penyesuaian apapun dan hanya membutuhkan ketergantungan atau dependence, sedangkan leadership membutuhkan beberapa penyesuaian antara tujuan pemimpin dan orang yang dipimpin. Penelitian leadership berfokus pada pengembangan gaya kepemimpinan untuk menjadi semakin baik, sedangkan penelitian power berfokus pada taktik untuk mendapatkan kepatuhan bawahannya. Perbedaan lainnya adalah leadership berkonsentrasi pada pengaruh pemimpin individu, sedangkan studi tentang power mengakui bahwa kelompok maupun individu dapat menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan individu atau kelompok lain. Ada dua jenis sumber power, yaitu formal dan personal. Formal power adalah sumber power yang didasarkan pada posisi individu dalam suatu organisasi yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu coercive, reward, dan legitimate power. Coercive power bergantung pada seberapa takut seseorang akan dampak negatif dari ketidakpatuhannya terhadap power yang ada. Di tingkat organisasi, orang yang memiliki coercive power adalah orang yang dapat memberhentikan, menangguhkan, atau menurunkan jabatan, memberikan pekerjaan yang tidak menyenangkan, dan atau memperlakukan dengan cara yang dianggap memalukan. Reward power adalah kebalikan dari coercive power. Orang yang memiliki reward power adalah mereka yang dapat memberikan penghargaan, imbalan, atau manfaat positif. Imbalan ini bisa berupa imbalan finansial seperti peningkatan gaji atau bonus maupun non-finansial seperti pemberian promosi jabatan atau tugas yang menarik. Legitimate power sedikit berbeda dari kedua power sebelumnya. Ini adalah power yang dimiliki oleh orang yang menduduki jabatan struktural tertinggi, di mana orang tersebut dapat mengontrol dan menggunakan sumber daya organisasi berdasarkan posisi struktural yang dimilikinya. Sebagai contoh, bawahan seperti guru, teller, dan letnan biasanya akan mematuhi setiap perintah yang diberikan oleh atasannya, seperti kepala sekolah, presiden bank, dan kapten tentara. Selanjutnya adalah personal power, yaitu power yang dimiliki seseorang yang berasal dari karakteristik unik orang tersebut. Pertama ada expert power, yaitu power yang dimiliki oleh mereka yang memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus seperti dokter, spesialis komputer, akuntan pajak, ekonom, psikolog industri, dan spesialis lainnya yang menggunakan power sebagai hasil dari keahlian mereka. Kedua ada referent power.
Power ini dimiliki oleh orang-orang yang disukai atau digemari oleh orang lain. Jika seseorang menyukai, menghormati, dan mengagumi orang lain, maka semakin besar influence power orang tersebut atas penggemarnya. Ini membantu menjelaskan mengapa selebriti dibayar mahal untuk mendukung dan mempromosikan suatu produk. Riset menemukan bahwa personal power lebih efektif dibandingkan formal power. Baik expert maupun referen, keduanya memiliki kaitan yang positif dengan kepuasan, komitmen, dan kinerja karyawan. Dependence the key to power, itu ketergantungan sendiri merupakan salah satu aspek terpenting yang ada pada power. Ada pun juga beberapa hal yang dapat membuat ketergantungan semakin meningkat. Yang pertama, ada pentingnya atau importance. Jika tidak ada yang menginginkan apa yang dimiliki, maka hal tersebut tidak akan menciptakan ketergantungan, seperti bahan pokok. Lalu yang kedua ada kelangkaan atau scarcity, adanya hubungan antara kelangkaan dan ketergantungan dalam situasi kekuasaan pekerjaan. Seperti contohnya pendidikan yang rendah, karena bila pendidikan yang rendah, maka tenaga kerja yang kompeten pun juga akan berkurang sehingga menyebabkan kelangkaan. Lalu yang ketiga, ada ketidakgantian atau non-substitutability. Semakin sedikit pengganti yang dapat digunakan untuk sumber daya, maka semakin besar juga kekuatan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol sumber daya tersebut. Contohnya seperti sumber daya mineral, karena sebagian besar sumber daya mineral itu tidak dapat digantikan. Berikutnya adalah power tactics and using power tactics. Power tactics sendiri terbagi menjadi 9 jenis taktik kekuasaan. Yang pertama, legitimacy atau hak kekuasaan, yaitu taktik yang digunakan dengan cara mengandalkan posisi otoritas individu atau mengatakan permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, pemerintah di salah satu negara demokrasi berusaha sebaik mungkin bersiap dalam melakukan vaksinasi nasional kepada rakyatnya. Lalu yang kedua adalah rational persuasion atau persuasi rasional, merupakan taktik yang digunakan dengan cara memperlihatkan atau menyajikan argumen logis dengan didasarkan pada data atau bukti faktual dan nyata untuk mendemonstrasikan permintaan hingga dapat atau mempengaruhi individu lain. Sebagai contoh, selain menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin, Presiden Jokowi juga menghimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi dan menyatakan bahwa vaksin yang digunakan sudah terbukti aman dan juga halal untuk digunakan berdasarkan hasil penelitian BPOM dan juga dari fatwa MUI. Berikutnya adalah inspirational appeals. Inspirational appeals merupakan taktik yang digunakan dengan cara mengembangkan komitmen emosional dengan mengacu pada nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi target. Sebagai contoh, seorang kepala perusahaan di bidang teknologi mengumpulkan para karyawan serta memberikan inspirasi untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan proyeknya agar perusahaan tersebut dapat berkembang pesat. Keempat, consultation merupakan taktik yang digunakan dengan cara meningkatkan dukungan dengan melibatkan target dalam memutuskan bagaimana mencapai rencana yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang wakil kepala sekolah di SMAN 1 mencoba untuk meminta masukan dari kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan kurikulum di masa pembelajaran daring saat ini. Hal tersebut dilakukan oleh wakil kepala sekolah karena melihat dari pengalaman yang dimiliki kepala sekolah saat mengajar di sekolah sebelumnya, serta saat beliau sedang bertugas di luar negeri dahulu yang membuatnya harus mengajar muridnya secara daring. Berikutnya adalah exchange atau pertukaran, yaitu taktik yang digunakan dengan cara memberikan keuntungan atau pertolongan pada target sebagai imbalan dari menyetujui permintaan. Sebagai contoh, seorang pemilik kafe berusaha melibatkan teman-teman dan kenalannya untuk bekerja sama dalam menyukseskan kafe tersebut. Ketujuh, ingratiation merupakan taktik yang digunakan dengan cara menggunakan sanjungan, pujian, atau perilaku ramah sebelum membuat permintaan. Sebagai contoh, dalam organisasi BEM Fakultas, ketua BEM baru yaitu Bayu berusaha memantau kinerja pada masing-masing anggota divisinya, sembari membantu dan memberikan sanjungan atas kinerja yang telah mereka lakukan, sebelum menyampaikan visi dan misi ke depannya. Kedelapan adalah pressure, merupakan taktik yang digunakan dengan cara menggunakan peringatan, tuntutan berulang, dan ancaman. Sebagai contoh, seorang kepala perusahaan memberikan tuntutan untuk dapat menjualkan barang produksinya sesuai dengan jumlah dan tenggat waktu penjualan yang telah ditentukan dulu saat rapat berlangsung. Lalu yang terakhir adalah
Koalisi merupakan taktik yang digunakan dengan meminta bantuan atau dukungan orang lain untuk membujuk target agar ikut atau menyetujui apa yang telah diminta. Sebagai contoh, pada saat pemilihan presiden, para bakal calon presiden dan partai akan mencoba berkoalisi untuk memenangkan bakal calon yang mereka telah tentu. Berikutnya adalah cultural preference for power tactics. Preferensi taktik kekuasaan atau kekuatan berbeda berdasarkan berbagai budaya. Yang pertama, negara dengan pandangan individualistis, cenderung melihat kekuasaan dalam istilah yang dipersonalisasi dan sebagai cara yang sah dalam memajukan tujuan pribadi. Lalu yang kedua, negara dengan pandangan kolektif, melihat kekuasaan dalam istilah sosial dan sebagai cara yang sah dalam membantu orang lain. Lalu berikutnya adalah taktik mempengaruhi berdasarkan arah. Berdasarkan arah, taktik juga terbagi menjadi 3, yaitu pengaruh ke atas, pengaruh ke bawah, dan pengaruh ke samping. Di pengaruh ke atas ada persuasi rasional. Di pengaruh ke bawah ada persuasi rasional, inspirational appeals, pressure, konsultasi, ingratiation, exchange, dan legitimasi. Lalu pengaruh ke samping ada persuasi rasional, konsultasi, exchange, legitimasi, personal appeals, dan koalisi. Dalam suap ini, yaitu penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi dalam perilaku berpolitik. Ada faktor individu. Satu orang memiliki high self-monitor, lebih peka terhadap isyarat sosial dan mudah beradaptasi. Yang kedua, internal locus of control yang merupakan keyakinan diri untuk mengontrol diri dan lingkungan. Ketiga, high personality, yaitu kemampuan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan. Keempat, organisational investment dan pursuit alternatif. Yang kelima, ekspektasi individu terhadap kesuksesan. Lalu ada faktor organisasi. Dalam faktor organisasi yang dapat mendorong individu melakukan perilaku politik adalah adanya alokasi sumber daya berubah, kesempatan promosi, lingkungan organisasi yang memiliki kepercayaan rendah, ketidakjelasan peran, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, menggunakan pendekatan zero sum reward practice, sistem pengambilan keputusan yang demokratis, ketekanan kinerja yang tinggi, dan mempunyai manajer senior yang hanya mementingkan diri sendiri dapat mendorong individu dalam berperilaku politik. Selanjutnya, bagaimana seseorang merespon politik organisasi? Satu, respon individu terhadap politik adalah negatif. Individu dengan keterampilan politik tidak cukup baik cenderung tidak mengalami peningkatan kepuasan kerja, peningkatan kecemasan dan stres, peningkatan pergantian karyawan, dan penurunan kinerja. Kedua, hubungan politik kinerja mempengaruhi respon individu terhadap politik karena orang yang memiliki pemahaman tentang politik yang baik akan memandang politik sebagai peluang sehingga memiliki kinerja yang lebih baik dan sebaliknya. Yang ketiga, perilaku politik di tempat kerja juga dapat mempengaruhi respon individu terhadap politik. Yang keempat, individu yang melihat politik sebagai ancaman akan merespon dengan perilaku defensif. Lalu impression management merupakan proses ketika individu mencoba untuk mengontrol kesan dari orang lain. Hal ini dapat dilakukan saat wawancara ataupun evaluasi kinerja. Namun dalam konteks kebudayaan, efek dan respon dari impression management ini dapat berbeda karena perbedaan dalam pemaknaannya. Selanjutnya, etika berperilaku politik. Kegunaan etika saat terlibat dalam kegiatan politik adalah dapat mengimbangi kerugian atau potensi bahaya yang ditimbulkan dan kesesuaian aktivitas politik dengan standar kesetaraan dan keadilan. Lalu untuk peta political real itu dibuat seperti membuat sketsa hubungan diri sendiri dengan orang lain yang dapat membantu dalam pencapaian karir. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan diri atau ambisi diri, mencari orang lain yang memiliki kekuatan untuk membantu kita dalam pencapaiannya, dan hubungan yang dimiliki dengan orang ini. How power affect people? Yang pertama ada power variables, yaitu kekuasaan memiliki beberapa efek mengganggu, seperti efek racun dan korosif. Yang kedua, sexual harassment. Umumnya pelecehan seksual sering terjadi di masyarakat yang didominasi pria. Seperti misalnya di Pakistan, 93% perempuan mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya, ada politics, power in action. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama definition of organizational politics. Politik berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Aktivitas yang dilakukan mempengaruhi atau berupaya mempengaruhi distribusi kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Yang kedua, the reality of politics. Orang yang tidak pernah menggunakan politik akan kesulitan menyelesaikan pekerjaannya. Organisasi akan melakukan segala kemungkinan untuk mendukung tujuan dan kepentingannya.
kasus yang kami angkat adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi sejak perempuan masuki angkatan kerja. Misalnya di Amerika Serikat terdapat 40-50% pekerja yang melaporkan dirinya mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, dan bahkan di Yogyakarta ada lebih dari 60% pekerja yang mengalami hal serupa. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan pelakunya hampir selalu laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah dominasi laki-laki pada sistem manajemen seperti struktur pekerjaan yang mengutamakan kaum laki-laki dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Menurut model sosiokultural, pelecehan seksual adalah manifestasi dari besarnya sistem patriarki di mana laki-laki adalah pengatur kepercayaan sosial. Sehingga pelecehan seksual ini seringkali terjadi karena ketidaksadaran kolektif akibat struktur gender yang sudah tertanam dengan mendalam di masyarakat sejak lama, yang sebenarnya tidak adil, di mana karakter laki-laki dianggap lebih kuat dan mendominasi, sedangkan karakter perempuan secara umumnya lemah dan patuh. Bentuk umum pelecehan seksual yang terjadi ada secara fisik dan secara verbal. Secara fisik, ada contohnya seperti rabaan, menggelitik, cubitan, dan mendekap, sedangkan yang secara verbal, contohnya rujukan, gurauan, dan komentar seksual. Dampak yang ditimbulkan tentu sangat banyak dan beragam. Dampak psikologisnya, korban akan merasa terhina, marah, putus asa, terasingkan atau dikucilkan, kesepian, terintimidasi, frustasi, risih, dan bersalah. Dampak finansialnya, korban akan keluar dari pekerjaan yang kemudian akan merugikan korban itu sendiri dan perusahaan atau organisasi yang digunakan. Dampak fisiknya bisa seperti sakit kepala, pusing, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, kehilangan berat badan, kelelahan, dan lain-lain, yang bahkan membutuhkan perawatan terapeutik. Dampak organisasionalnya mencakup turnover, berkurangnya produktivitas kerja, dan munculnya hambatan dalam pertemanan atau persekutuan kerja antara pekerja laki-laki dan perempuan, karena perempuan akan menghindari laki-laki yang diketahui sebagai pelaku pelecehan seksual. Meski banyak dampak negatifnya, reaksi terhadap pelecehan seksual di tempat kerja secara umum adalah mengabaikan gangguan tersebut dengan risiko gangguan itu akan berlangsung terus atau akan memburuk. Menerimanya karena takut muncul pembalasan dendam berupa sanksi organisasi, terutama jika pelakunya memiliki jabatan lebih tinggi atau lebih berkuasa. Reaksi dari manajemen juga seringkali tidak memuaskan, seperti meminta pelaku menghentikan aksinya dan meminta korban agar tidak menjadikan hal itu mengacaukan dirinya. Bahkan lebih parahnya lagi, pihak manajemen kadang malah tidak melakukan apapun. Entah karena manajemen lalai untuk menangani kasus pelecehan seksual sebagai masalah yang serius, atau karena organisasi tidak memiliki pedoman yang jelas, atau karena manajemen bingung siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Akibatnya korban akan merasa tidak ada gunanya mengangkat masalah itu dan memilih untuk menyelesaikan masalah ini di luar jalur hukum, seperti berdamai, atau mengundurkan diri dari pekerjaan, atau mengabaikan saja gangguan tersebut dengan risiko dampak psikologisnya bisa mengganggunya atau bahkan menurunkan kinerjanya. Analisis kasus. Hasil analisis dari kita yang dipilih mendapati lingkup organisasi pada tempat kerja seringkali terjadi sexual harassment atau yang sering dikenal dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan asusila yang tidak diinginkan. Hal tersebut juga dapat menyebabkan terbangunnya kinerja pekerjaan dan perasaan terintimidasi. Dalam kasus ini sendiri disebutkan cukup banyak karyawan, terutama perempuan, yang mendapat pelecehan seksual di tempat kerjanya. Pada hal ini terdapat penggunaan power dan politik yang salah dalam organisasi atau tempat kerja ini. Para pelaku yang memiliki legitimate power kerap kali menggunakan kekuasaan mereka dan posisi mereka yang lebih tinggi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya. Hal tersebut juga menggunakan berkedok, berpower, agar mereka terhindar dari hukuman. Menurut kami, dibutuhkan penggunaan power dan politik yang benar dalam organisasi untuk menyelesaikan masalah ini agar kinerja karyawan yang menjadi korban itu tidak terganggu. Baik sebagai orang yang memiliki formal maupun personal power, mereka harus membantu karyawan yang dirugikan di tempat kerja dengan power dan pengaruh yang mereka miliki. Misalnya, bagi mereka yang memiliki formal power, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah ini dengan posisi yang dimilikinya. Atau bagi mereka yang memiliki personal power, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah ini dengan pesona dari karakteristik unik yang dimilikinya. Tentunya akan diperlukan taktik dalam menyelesaikan masalah ini. Bisa jadi taktik yang efektif digunakan adalah legitimasi, di mana orang yang memiliki power mengandalkan posisi otoritasnya, atau menggunakan 8 power tactics lainnya seperti rational persuasion, inspirational appeals, consultation, exchange, personal appeals, ingratiation, pressure, atau coalitions. Penggunaan power tactics ini perlu disesuaikan dengan budaya setempat masing-masing karena setiap budaya mempunyai preferensi power tactics yang berbeda. Misalnya di Amerika Serikat, penyelesaian masalah ini mungkin lebih efektif menggunakan konfrontasi langsung atau persuasi rasional, tapi di Cina, taktik yang efektif digunakan adalah taktik koalisi. Dalam menerapkan power tactics untuk menyelesaikan masalah ini pun diperlukan kemampuan berpolitik yang baik. Orang yang memiliki power itu harus mampu mendudukan masalah ini dan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat sedemikian rupa sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, bukan hanya sekadar meminta korban memaklumi kejadian ini. Harus ada tindakan yang tepat dan tegas sehingga perempuan yang bekerja tidak takut lagi dan dampak organisasional yang ada dapat dikurangi sehingga produktivitas kerja di tempat kerja dapat meningkat.